kembali lagi di acara kita Liputan Setengah 6. Kasus limbah impor yang ditemukan Bea Cukai Surabaya dan Batam menambah panjang daftar hitam potensi pencemaran lingkungan. Telah hadir di studio bersama kita Kasubdit Komunikasi dan Layanan Informasi DJBC Bapak Alif Ardilesa. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Biro Humas KLHK Bapak Gerit Enggar Pracoyo. Selamat malam Bapak Alif dan Bapak Gerit. Selamat malam. Yang pertama saya ke Bapak Alif dulu nih. Pak, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kronologis masuknya impor limbah tersebut. Ya, jadi gini Bu, pada tanggal 12 Juni 2019 terdapat 8 kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kontainer ini berasal dari Brisbane, Australia. 8 kontainer ini dikenakan nota hasil intelijen oleh unit penindakan di kantor kami, sehingga dilakukan pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan fisik dan koordinasi bersama pihak KLHK, maka diketahui bahwa kontainer tersebut berisikan limbah dan sampah domestik seperti itu Bu. Lalu pada tanggal 1 Juli 2019 di Batam juga ditemukan kontainer sebanyak 65 buah, di mana 49-nya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan importasi karena mengandung limbah berbahaya. Baik Bapak Gerit, saya ingin dengar tanggapan dari KLHK bagaimana sikap KLHK terhadap impor limbah ini Bapak. Ya baik, jadi pemerintah secara tegas melarang masuknya sampah dan limbah B3. Dan hal itu sudah ditegaskan di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, sekarang yang berkembang bukanlah Indonesia mengimpor sampah, melainkan Indonesia memang masih butuh untuk mengimpor bahan baku, terutama bahan baku kertas recycle dan plastik recycle. Tapi yang banyak datang itu malah barang-barang berbahaya ya Pak? Ya, jadi di dalam impor bahan baku itu, Bu, disusupkanlah sampah dan limbah B3 itu. Jadi kalau kita lihat ke lapangan, memang 20% sampai 30% yang ada di dalam kontainer itu adalah sampah ataupun limbah B3. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, untuk apa sebenarnya impor limbah plastik dari luar negeri ini? Untuk itu kita telah tergabung dengan juru bicara Asosiasi Ekspor Impor Plastik Industri Indonesia, Bapak Deli Kwidar, yang telah terhubung bersama kita melalui telekonferensi dari Batam. Selamat petang Bapak Deli. Ya, selamat petang Bu. Diketahui ada 65 kontainer dan beberapa diantaranya ada yang tidak lolos uji begitu kalau tidak salah Pak. Ini seperti apa sebenarnya maksud dan tujuan untuk mengimpor sampah plastik dari luar negeri? Ya, jadi yang pertama itu selamat sore dulu. Saya mau luruskan tentang pemberitaan yang sedang berembus bahwa yang kami impor itu adalah bukan sampah. Ya, jadi itu tuh bahan baku untuk kebutuhan industri. Jadi kami itu prinsipnya bukan mengimpor sampah, namun mengimpor bahan baku untuk kebutuhan industri anggota kami. Baik Bapak, kalau bisa dijelaskan maksudnya bahan baku itu bagaimana Bapak? Jadi bahan baku yang kami impor itu sudah sesuai dengan peraturan Kemendak 31 2016, yaitu sisa renja plastik untuk kebutuhan industri. Jadi masuknya itu sudah melalui proses verifikasi oleh lembaga verifikator yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu KSO, Surveyor, dan Sukovindo. Ya Pak, tapi pada Permendak 31 tahun 2016, impor limbah non B3 tidak boleh terkontaminasi dengan limbah B3 Pak. Betul, itu memang betul. Dan memang yang kami impor itu sudah kalau dari dokumen yang kami terima dan sudah kami cek di lapangan, itu memang sebelum dilaksanakan pengimporan sudah dicek dan dilakukan verifikasi bahwa itu sudah tidak mengandung limbah B3. Nah, yang memverifikasi ini oleh pihak Sukovindo. Baik, tapi dalam pengecekan yang dilakukan oleh KLHK ini ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada. Berarti ini mengandung B3 ya Pak? Kalau itu belum. Kalau yang kami dapatkan informasi dan juga kami mengawal di lapangan, proses itu tuh masih dalam pemeriksaan. Jadi belum ada vonis bahwa impor plastik tersebut mengandung limbah B3. Nah, terus proses pemeriksaannya juga biasa dilakukan oleh teman-teman kita Bea Cukai. Oke, sudah berapa lama Pak proses impor limbah bahan baku plastik ini?
Kalau anggota kami di sini kan sudah puluhan tahun, jadi selama itu nggak ada masalah tentang impor bahan baku ini. Baik, apakah memang di Indonesia tidak ada bahan baku plastik untuk dijadikan bahan olahan begitu Pak, sehingga harus mengimpor dari luar negeri? Ya ada, tapi kan masih kurang. Kebutuhan sesuai kapasitas industri itu masih kurang dan perlu diadakannya impor dari luar negeri yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Artinya kita juga mendapatkan nilai tambah dari proses impor ini Pak? Ya, memang kami kan menghasilkan devisa untuk negara juga kok. Jadi kami ingin meluruskan bahwa yang kami impor itu bukan sampah gitu loh. Bahwa yang kami impor itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah diverifikasi oleh pihak yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih Bapak Dali atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami Liputan Setengah Enam. Kembali ke studio. Baik, Bapak Gerrit, sebenarnya barang-barang berbahaya apa saja yang ditemukan di impor sampah itu, Pak? Ya, jadi macam-macam ya, Mbak. Misal seperti popok, terus mohon maaf, pembalut, itu ada di dalam kontainer itu, Mbak. Baik. Dan yang paling berbahaya yang kita temukan itu limbah medis. Jadi kita menemukan seperti jarum suntik, sebotol infus yang masih ada selangnya, dan di situ juga masih ada darahnya. Dan juga limbah B3 lainnya seperti kemasan bahan kimia. Baik. Bapak Alif, Ya. sebenarnya sudah diketahui belum Pak siapa pengimpornya itu? Ya, kami sudah mengantongi siapa-siapa saja pengimpor sampah ini, Mbak. Lantas setelah diketahui mengandung sampah B3, tindakan apa yang dilakukan Bea Cukai, Pak? Dari Bea Cukai merekomendasikan untuk diekspor ulang ke negara asalnya, Mbak ya. Paling lambat 90 hari setelah barang tersebut masuk ke Indonesia. Namun, hal ini tetap menunggu rekomendasi dari pihak KLHK sendiri, Mbak. Baik, Bapak Gerrit, dikatakan Bea Cukai bahwa menunggu keputusan untuk reekspor dari KLHK. Bagaimana Bapak Gerrit proses di KLHK itu sendiri? Iya, jadi kami dari KLHK sendiri memang sedang menindaklanjuti atas impor sampah ini ya, Mbak. Jadi kita sedang proses untuk penerbitan rekomendasi untuk reekspor ke negara asalnya. Jadi sampah ini kan kita sendiri itu sudah kewalahan ya, Mbak, di dalam negeri. Iya. Nah, dengan adanya yang tiba-tiba masukin sampah ke Indonesia, kami secara tegas untuk melakukan reekspor itu sampah ke negara asal. Sebenarnya ada pengenaan sanksi atau hukuman terkait impor sampah ini tidak Pak? Ya, secara jelas di pasal 106 Undang-Undang 32 tahun 2009 memang dijelaskan setiap orang yang memasukkan sampah ke wilayah Republik Indonesia, Mbak, itu bisa dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ataupun bisa dikenakan denda itu tertulis 15 miliar maksimalnya dan minimal 5 miliar. Oh, ada pidananya ya ternyata Pak? Ya, Impor sampah ini kan sebenarnya juga terjadi di negara lain, tapi mereka tegas menolak. Kenapa Indonesia tidak berani untuk tegas menolak impor sampah itu, Pak? ya, intinya yang ingin saya sampaikan kembali adalah yang diimpor itu bahan bakunya, Mbak. Jadi Cina pun itu juga mengimpor bahan baku berupa plastik recycle. Namun yang dibangun sekarang adalah bahwa impor bahan baku itu disusupi oleh impor sampah dan B3. Oke, Bapak Alif, bagaimana cara Bea Cukai mengawasi impor sampah yang disusupkan pada bahan baku itu, Pak? Ya, kami sudah mempelajari pola dan tren yang dilakukan oleh importir sampah ini ya, Mbak ya. Baik. Kami juga melakukan analisa profil dari si importir ini dan melakukan analisa dokumen secara komprehensif tentunya untuk menanggulangi akan hal ini. Ya, baik. Bapak, sebenarnya tingkat kesulitan yang dialami Bea Cukai dalam mengawasi impor sampah ini seperti apa ya, Pak? Ya, jadi kalau misalnya impor plastik atau kertas ini biasanya ditetapkan sebagai jalur hijau. Jalur hijau ini tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Baik. Dan pemeriksaan dokumennya dilakukan pun setelah barang tersebut keluar. Jadi dengan adanya kasus ini akan menjadi atensi lebih bagi kami untuk melakukan hal ini. Baik, terakhir untuk Bapak Alif dan Bapak Gerrit, apakah rencana selanjutnya dari Bea Cukai dan KLHK sendiri untuk mencegah importasi sampah tersebut? Baik, kalau dari KLHK sendiri, Mbak, memang kami ini sudah dalam proses usulan untuk merevisi aturan terkait tata niaga impor sampah ini, Mbak. Jadi kalau sekarang kan tata niaga impor sampah itu memang diaturnya di Permendag 31 2016 ya. Jadi kami dari KLHK secara aktif memberikan masukan dan usulan kepada Kemendag bahwa izin untuk impor sampah ini harus kita perketat dan perkuat lagi. Baik. Bea Cukai sebagai garda terdepan dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat tentunya akan sangat concern akan hal ini, Mbak. Iya. Jadi boleh impor bahan baku seperti plastik dan kertas, tapi jangan sampai ada limbah B3 di antara kita, kan istilahnya seperti Siap. itu. Jadi kalau misalnya
ini nanti bisa jadi kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas importasi bahan baku seperti plastik dan kertas tentunya dengan mengingat manajemen risiko yang ada seperti itu. Lalu sebagai langkah panjangnya kami melakukan rekomendasi usulan perubahan atas Permendak 31 nomor 31 tahun 2016 supaya importasi limbah non B3 ini dilakukan secara homogen dan melalui chip sehingga tidak bercampur dengan limbah lainnya. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak Gerit dan Bapak Alif. Ya, telah kita dengar informasi dan tanggapan dari Bea Cukai, KLHK, dan juga Asosiasi Ekspor Impor Plastik Industri Indonesia terkait dengan kasus impor limbah itu. Sampai jumpa di acara liputan 5:30 selanjutnya. Selamat petang.